Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Erliana Tifa, pengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Kali ini kita akan membahas mengenai peran Wali Songo di Indonesia. Terus disimak ya. Peran Wali Songo di Indonesia. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah biografi Wali Songo, yang membahas mengenai beberapa biografi para Wali Songo di Pulau Jawa. Tujuan pembelajaran yang diharapkan yang pertama, siswa mampu menganalisis biografi Wali Songo dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Tujuan yang kedua, siswa mampu menganalisis strategi dakwah Wali Songo dalam mengembangkan Islam. Asal-muasal kata Wali Songo. Wali, kata wali dalam bahasa Arab artinya pembela, teman dekat, dan pemimpin. Sedangkan Songo dalam bahasa Jawa yang berarti 9. Kata wali dalam pemakaiannya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Jadi kesimpulannya, Wali Songo merupakan pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam di Pulau Jawa. Selain itu pula, ada yang menyebutnya dengan sebutan Sunan, terutama masyarakat Jawa. Sunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun yang artinya dijunjung tinggi. Di antara nama-nama Wali Songo yang ada di Pulau Jawa yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Yang ketiga Sunan Bonang Maulana Magdum Ibrahim. Yang keempat Sunan Kalijogo atau biasa disebut dengan Raden Mas Syahid. Kemudian yang kelima ada Sunan Giri atau disebut dengan Raden Ainul Yakin. Yang keenam Sunan Derajat atau disebut dengan Raden Qasim. Yang ketujuh Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq. Yang kedelapan Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Yang terakhir Sunan Gunung Jati, yaitu yang dinamakan dengan Raden Syarif Hidayatullah. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Ada keragaman pendapat tentang asal-usul Sunan Gresik. Ada yang mengatakan dari Turki, dan ada pula yang mengatakan dari Persia, sebagaimana yang terdapat pada prasasti makamnya. Beliau merupakan seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru, dan pangeran. Beliau merupakan orang yang dermawan pada fakir miskin. Maulana Malik Ibrahim merupakan keturunan Ali Zainal Abidin, yaitu cicit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau wafat pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapuro Wetan, Gresik. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau biasa disebut dengan Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra Sunan Gresik dan istrinya Dewi Chandrawulan. Beliau dikenal dengan tokoh yang mempunyai gagasan dan perencanaan tentang berdirinya kerajaan Islam di Pulau Jawa. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi di Tuban, dimakamkan di Ampel Denta, Surabaya. Sunan yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau biasa kita sebut dengan Maulana Magdum Ibrahim. Beliau merupakan putra Sunan Ampel dan istrinya Dewi Chandrawati. Beliau dikenal sebagai sepupu Sunan Kalijogo yang banyak dikenal dengan pecinta gending pertama. Selain itu pula,
beliau dikenal dengan seorang waliullah yang memiliki keunikan, yaitu mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat. Saat itu beliau juga pernah belajar di Pasai. Sekembalinya di Pasai, beliau mendirikan pesantren di Tuban. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi di Ampel Denta. Sunan yang keempat yaitu Sunan Kalijogo atau Raden Mas Syahid. Beliau sering dijuluki dengan Syah Malaya. Kemudian, penamaan Kalijogo sendiri mempunyai alasan yang kuat, yaitu berasal dari bahasa Arab Qadi Zaka, yang artinya pelaksana dan membersihkan. Sedangkan menurut masyarakat Jawa, Qadi Zaka adalah pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian. Wilayah dakwahnya sangat luas, dikarenakan beliau sering berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain. Selain itu pula, beliau juga dikenal sebagai seorang negarawan dan arsitek pemerintahan di Jawa. Sistem kabupaten yang sekarang kita miliki merupakan salah satu wujud gagasan dari Sunan Kalijogo. Sunan yang kelima yaitu Sunan Giri atau biasa kita sebut dengan Raden Paku. Beliau merupakan murid dari Sunan Ampel. Beliau juga saudara ipar Raden Fatah karena istri mereka bersaudara. Selain itu pula, beliau terkenal dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau juga sering dikenal sebagai seorang wali yang memiliki tingkatan ilmu laduni tinggi. Selain itu pula, beliau terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Salah satu karya-karyanya berupa permainan tembang gula ganti, jamuran, jelungan, jor, lir-ilir, cublak-cublak suweng, dan kitab serat Wali Songo. Sunan yang keenam yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Masyarakat mengenalnya dengan sebutan Sunan Sedayu. Beliau mempunyai andil dalam berdakwah dengan pendekatan kultural. Beliau juga berjasa dalam menciptakan tembang Jawa Pangkur Cariyosipun. Sunan yang ketujuh yaitu Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Beliau dijuluki dengan Raden Amir Haji. Alasannya adalah sebab beliau pernah bertindak sebagai pimpinan jamaah haji. Beliau merupakan putra Raden Utsman Haji. Beliau juga dikenal sebagai pujangga yang luas dan mendalam ilmunya, sehingga beliau sering disebut dengan Waliul Ilmi. Wali yang ke-8 yaitu Raden Umar Said atau biasa kita sebut dengan Sunan Muria. Beliau dikenal dengan panggilan Sunan Muria karena kegiatan dakwahnya terletak di Gunung Muria. Beliau adalah putra Sunan Kalijogo. Semasa kecilnya, ia sering dipanggil dengan nama Raden Prawoto. Beliau memiliki karya tulis yang digemari masyarakat, yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Beliau wafat pada abad ke-16 dan dimakamkan di Gunung Muria. Wali yang terakhir yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau sering dikenal dengan nama Fatahillah. Istrinya merupakan adik dari Sultan Trenggana. Beliau dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Salah satu jasa dari Sunan Gunung Jati yaitu beliau berhasil mengusir Portugis, kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Beliau wafat di Cirebon pada tahun 570 Masehi.